Ini dia smartphone pertama di dunia yang punya fitur dari Google VO2. Dari foto begini bisa jadi video kayak gini. Teknologi ya. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Jadi ini dia Honor 400 5G, satu seri smartphone dari Honor yang sangat menarik karena dia udah punya fitur integrasi sama Google VO2. Itu tuh fitur AI videonya Google yang salah satunya bisa bikin foto jadi video singkat. Tapi nggak cuma itu doang, smartphone ini juga tetap punya performa yang bagus, fitur AI yang banyak, serta nggak ketinggalan desain premium yang bikin produknya kelihatan mewah. Tapi sebelum mulai, boleh disupport ya videonya, boleh di like, di subscribe, di share atau dislike ya, apapun itu. Makasih banyak udah nonton videonya. Oke, sebelum saya bahas tentang fitur yang tadi saya highlight di awal, saya pengen ngomong sedikit tentang desain dan feel si Honor 400 5G ini ketika dipegang di tangan. Untuk standar 2025, Honor 400 ini menurut saya termasuk smartphone yang bisa dikatakan cukup compact dari segi dimensi. Cukup kecil kalau kita bandingkan sama kebanyakan smartphone di kelas yang sama. Ketika kebanyakan mid-range itu pakai layar 6,78, 6,67, Honor 400 5G masih pakai 6,55 inch. Jadi cukup kecil ya. Buat saya pas pertama kali pegang langsung berasa, handphonenya agak kecil ya, ringkes gitu dan nyaman dipegang. HP-nya juga ringan dan cukup tipis, apalagi kalau mengingat baterainya yang udah 6000 mAh. Untuk di bagian sisi-sisi perangkatnya dia flat dengan rangka berbahan polikarbonat. Kita bisa lihat di sini tidak ada garis antena. Terus untuk bagian back cover dan di bagian layar sudah pakai kaca. Jadi overall untuk build quality menurut saya masih terasa cukup solid ya. Terus untuk IP rating buat yang mungkin penasaran ada kok. Di sini ada IP65, IP65. Mungkin bukan yang paling tinggi di kelasnya, tapi balik lagi tetap cukup banget kok untuk perlindungan dari debu atau air yang umum sehari-hari. Ngelihat ke sisi perangkat, ya di sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol power sama volume. Posisinya enak apalagi dengan handphone yang nggak terlalu besar. Terus di bagian atas dia ada speaker, ada remote ya infrared dan juga mikrofon. Sedangkan di bagian bawah ada speaker lagi, ada USB-C untuk ngecas dan ada tempat SIM card. Sekarang langsung aja nih kita masuk ke fitur highlight dari Honor 400, yaitu AI yang ada dari Google VO2. Ini keren banget karena terintegrasi secara native dan saat ini pertama dan satu-satunya di dunia. Fitur ini menarik banget karena dengan modal gambar atau foto yang kita ambil, Honor 400 bisa bikin itu jadi video singkat. Fitur ini membutuhkan koneksi internet buat bisa dipakai, jadi pastiin udah ada seluler atau koneksi wifi. Cara bikinnya juga gampang banget, kita tinggal masuk ke galeri foto, habis itu pencet create dan pilih image to video. Terus kita pilih aja foto yang pengen kita pakai gitu dan pilih juga rasionya mau kayak gimana, mau yang vertikal atau horizontal. By the way, saya temuin di sini cukup adaptif ya, dimana misal kita punya foto vertikal tapi pengen bikin video ya jadi landscape, jadi horizontal, itu bisa-bisa aja. Emang kepotong tapi bisa. Nah, contoh pertama di sini saya pakai foto gunung nih, diambil sama tim saya waktu dia lagi jalan-jalan. Saya pakai image to video segampang itu dan langsung jadi video singkat ala-ala pakai drone. Cakep ya, cocok banget kayak. Teknologi ya, keren banget ini. Teknologi ya. Saya cobain juga di sini pakai foto gedung-gedung dan before afternya bisa langsung dilihat ya. Jadi kayak ada movementnya gitu, smooth banget sih, cakep hasilnya. Nah, lebih penasaran saya cobain foto-foto orang lagi. Ini ada orang lagi sepedaan dan jadi dong videonya. Jadi dia kelihatan bergerak padahal tadi cuma foto still orang lagi sepedaan. Image to video ini juga bisa kita pakai untuk video produk ya uniknya. Jadi apalagi kalau produk tersebut mungkin sudah ada di database. Kayak contoh di sini saya ambil foto figur Naruto ya, saya pakein image to video dan AI-nya inisiatif nambahin close up shot produk kayak begini gitu. Mantep banget. Jadi kemungkinan editingnya tuh emang banyak, luas sekali buat kita explore. Emang kalau buat mata yang jeli ini bisa langsung kelihatan kayak AI nih. Cuma kalau buat orang awam, wah ini pasti ditelan sih, nyata banget kelihatannya. Coba aja share videonya di grup WhatsApp keluarga atau grup bapak-bapak komplek gitu yang gaptek, pasti percaya deh sama hasilnya. Karena emang nggak semua orang mungkin bisa ngelihat kalau ini adalah hasil video dari generate-nya AI. Tapi tetap sebagus-bagusnya saya masih melihat ada catatan yang paling tidak untuk saat ini. Yang pertama dan pasti AI generatif begini belum sempurna ya, masih tahap awal. Contoh untuk tulisan, dia masih belum bisa nge-generate dan keseringan dia tuh jadinya kayak tulisan keriting atau bahkan ada yang kepotong. Habis itu ada kalanya juga generate itu kayak tiba-tiba ya, coba di sini ya video yang gedungnya dari pendek-pendek tiba-tiba muncul ya, jadi tinggi-tinggi gedungnya. Nah tapi balik lagi fitur-fitur begini tuh pasti nanti bakal diupdate. Tapi juga AI lagi berkembang sangat pesat.
Jadi kemungkinan kedepannya bakal dibikin lebih pintar dan lebih smooth juga hasilnya. Hal berikutnya juga yang perlu diketahui adalah soal limit generate AI. Ya, jadi kalau kita lihat sebelum kita nge-generate, kita bikin video, ada tulisan di tombolnya limited free trial. Free-nya sampai kapan? Itu belum dikasih tahu info. Begitu juga dengan berapa pastinya jatah generate per hari atau mungkin per bulan. Nah, tapi kalau sudah ada infonya pas video ini tayang ya langsung saya tulis aja di layar. Tapi kalau belum ada ya berarti belum ada infonya. Tapi selama masih bisa dipakai, yaudah kita pakai, kita maksimalkan aja, bersenang-senang sama fiturnya karena ini menurut saya menarik banget. Satu lagi yang perlu diketahui juga dari generate AI yang ada di sini, untuk sekarang tidak ada pilihan untuk kita kasih prompt atau ya detail-detail. Jadi untuk hasilnya gimana, mungkin kita pengen nambahin detail segala macam, udah nggak bisa. Itu bukan kita yang memutuskan, kita cukup pilih generate dan memasrahkan semuanya pada AI biar mereka yang bikin. Tapi overall, ya gimana pun kehadiran integrasi fitur VO2 langsung di sebuah smartphone begini pastinya keren banget. Apalagi sebagai sebuah smartphone pertama di dunia, pertama juga di Indonesia. Ini satu fitur atau nilai jual yang sangat masif sekali dari Honor 400. Nah jadi itu dia, di luar soal si VO2 tadi sebenarnya AI di Honor 400 ini masih cukup banyak dan bervariasi. Seperti misalnya contoh dalam konteks edit foto dulu nih ya, masih ada yang namanya AI cutout. Ini bisa dipakai untuk kita milih subjek atau objek tertentu, kita pilih, kita hapus backgroundnya, kita geser, kita copy, masukin ke gambar lain, ya ide kecilan ya segala macem. Terus juga bisa mungkin kita tambah dengan di generate di video jadi kelihatan lebih nyata. Terus ada juga namanya AI outpainting ya untuk ngelebarin foto. Mungkin sebagian lebih familiar dengan nama AI expansion ya yang kayak gini, tapi intinya sama, dari foto yang terlihat lebih sempit jadi dibikin lebih lebar. Satu lagi tentunya nggak ketinggalan ada yang namanya AI eraser untuk kita pakai ngapus-ngapus. Jadi misal foto ya belakangnya ada photobomb segala macam bisa kita buang dengan gampang. Nah, terus untuk AI berikutnya di luar soal foto ada yang namanya ya interpreter, bisa untuk percakapan dua orang, bisa juga untuk mode listening aja. Kedua juga udah support dengan terjemahan bahasa Indonesia jadi bisa langsung digunakan. Terus ada juga AI writing, ini juga cocok untuk digunakan buat cek spelling grammar, juga bisa untuk ngerapihin tulisan kita, mungkin kayak nggak rapi dari segi struktur maupun pilihan kata. Satu lagi nih, di segi AI-nya Honor, dia ada satu fitur yang cukup menarik, namanya adalah AI Deepfake Detection. Ya, fitur ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi lawan bicara itu asli atau dia pakai deepfake pas lagi video call. Fitur ini sebenarnya kalau menurut saya keren sih, bisa ngedeteksi deepfake gitu. Tapi kayak nggak terlalu penting sih untuk sekarang. Soalnya kalau misalnya kita teleponan, apalagi udah sampai videoan, kemungkinan kita tuh kenal sama orangnya ya. Nggak ada kan kita video call sama telemarketing bang gitu. Tapi yang mungkin dari R&D-nya Honor ada pertimbangan lain, dan kalau sampai dibikin fitur ya berarti memang ada marketnya seperti itu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah fitur ini keren dan berguna? Coba komenin aja di bawah. Jadi itu dia, kita udah bahas soal fitur AI-nya Honor yang banyak, dan sekarang kita masuk aja ke technical specs yang lebih umum. Saya coba nggak panjang-panjang kali ya. Untuk layar tadi udah dibahas di depan, ukurannya 6,55 inch, panelnya AMOLED, manjain mata dengan warna yang cukup vivid, dipakai nonton, browsing, atau baca komik, udah nyaman banget. Resolusi udah tinggi ya, untuk visual yang tajam, terus untuk layarnya juga udah refresh rate up to 120 Hz ya, jadi kalau kita pakai navigasi berasa smooth banget. Dukungan HDR juga udah tersedia di smartphone ini, jadi misalnya dipakai pada platform streaming yang memang mendukung, ya hasilnya juga bakal kelihatan lebih oke. Kemudian di sini juga ada satu fitur yang masih jarang ada di smartphone Android, yaitu namanya adalah Motion Sickness Relief. Ya, sebagian mungkin ada yang pernah ngerasain lebih gampang pusing, mual kalau ngelihat layar handphone pas lagi di mobil. Nah, saya juga salah satunya kalau lagi duduk di mobil, apalagi di bangku belakang, kalau ngeliatin handphone, wah tuh cepet banget pusingnya, mualnya nggak enak banget. Nah, ini dengan fitur Motion Sickness Relief itu bakal ngebantu banget. Jadi kalau misalnya modenya diaktifin, kita bisa lihat dari quick setting, nanti di layar tuh bakal muncul beberapa titik-titik gitu ya, dia akan tersebar di layar dan akan ngebantu kita supaya jadi tidak gampang pusing saat melihat si layar handphone dengan kondisi tempat yang mungkin tidak stabil. Ini menurut saya sih bakal berguna banget untuk banyak orang, apalagi buat mungkin penumpang gitu ya dari perjalanan panjang. Ini bisa sangat membantu sih pastinya. Terus lanjut lagi, sekarang kita ngomongin soal specs chipset dan kawan-kawan yang ada di Honor 400. Untuk chipset dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. Mungkin bukan chipset yang paling baru, tapi ini udah cukup banget. RAM-nya juga udah gede, 12GB, storage-nya 512GB. Ini adalah kombinasi yang menurut saya udah oke sekali lah untuk kelas mid-range.
Di tas tuh dia dapatnya ada di 800 ribuan di sini. Terus saya cobain untuk kemampuan benchmark lainnya kayak stress test ya, wildlife stress test, ini juga hasilnya stabil, nggak ada masalah, nggak ada overheat dan segala macam. Jadi menurut saya dari segi chipset ini performanya udah aman banget. Aman di sini dalam artian untuk mereka yang pemakaiannya non intensif bakal happy aja karena smartphone-nya tetap responsif, cepat, smooth dan nyaman digunakan tanpa kendala. Multitasking pun juga hayu aja gitu. Terus buat para gamers ini juga masih di batas yang aman kalau menurut saya. Bukan yang bisa dipakai pada settingan rata kanan mentok yang super banget ya, apalagi dengan game yang punya tingkat grafis tinggi, tapi ini masih cukup. Misal kayak mau main Mobile Legends, main PUBG, ini masih bisa ya dengan performance rata-rata yang sangat baik. Saya cobain dengan Zenlone Zero dengan settingan yang dikondisikan seperti sekarang ya, hasilnya juga tidak bisa dikatakan jelek dan masih sangat playable sekali. Yang lebih penting dari smartphone ini mungkin bagi sebagian orang adalah bagian baterai. Jadi di sini kapasitasnya udah cukup gede, yaitu 6000 mAh yang cukup banget untuk pemakaian seharian tanpa kendala. Ya, jadi screen time saya bisa dapat angka yang cukup tinggi dan ini tergolong awet pada pemakaian yang semi-intensif atau non-intensif. Kalau intensif ya pasti bakal cepet habis. Ngecasnya juga oke kok. Di sini dia sudah mendukung 66 watt ya. Mungkin bukan yang paling cepat pada kapasitas besar, tapi kalau kita lihat dari segi waktu sih sebenarnya masih bagus banget. Satu lagi, sekarang kita masuk ke bagian highlight lainnya dari si Honor 400 sebenarnya adalah di bagian kameranya. Setup ya, di bagian belakang ini adalah dual kamera dengan lensa utama 200 megapiksel ditemani dengan lensa ultra wide. Untuk fokus ya sebenarnya ada di lensa utamanya nih. Untuk UI kameranya Honor kayak gini, kali aja banyak yang belum familiar sama UI kameranya. Cukup mudah digunakan dengan mode-mode yang bervariasi untuk kita explore. Ada menu slow-mo, ada stiker, timelapse, dan segala macam. Habis itu, di Honor 400 ini juga ada fitur yang namanya AI Ultra Clear yang bisa bikin hasil zoom jauh itu kelihatan lebih baik dengan bantuan AI pastinya. Perlu diingat, smartphone ini kan tidak punya lensa telephoto. Jadi, fitur seperti ini bakal ngebantu sekali. Tapi balik lagi, tentu kita tidak bisa mengharapkan hasilnya bakal setajam, sebagus kalau misalnya kita pakai lensa telephoto beneran, tapi menurut saya ini udah sangat membantu. Sekarang balik ke lensa utama, hasil fotonya kalau dalam kondisi cahaya yang bagus, natural light yang melimpah, udah sih bagus ya. Saya suka sih dengan hasil fotonya. Dua poin yang saya suka dari hasil fotonya Honor 400 ini dari segi warnanya ya martas oke, sama detailnya yang tertangkap dengan baik. Saya coba foto daun, foto makanan, action figure, dan tentunya orang ini dia bisa nangkep detail dengan sangat baik ya. Langsung bisa lihat dari sampel-sampelnya berikut ini. Habis itu kalau kita ngomongin tentang dynamic range, ini juga ternyata oke ya, bisa lihat dari sampel-sampel berikut kayak foto-foto yang lagi di gunung nih, daun-daun, pohon-pohon, langit, atau mungkin kita ada foto gedung segala macam, itu sudah terekspos dengan baik. Jadi untuk urusan dynamic range menurut saya sih udah nggak ada masalah. Habis itu kalau untuk lensa ultra wide ya menurut saya oke untuk kita ngambil yang lebih lebar, tapi tidak yang bisa dikatakan spesial. Menurut saya cukup aja ya, sekadar alternatif untuk ngambil angle yang lebih lebar. Habis itu kita pindah ke kamera depan. Nah di sini Honor menyediakan dua opsi ya, ada 0,8 yang lebih lebar dan 1x yang lebih padat. Hasilnya menurut saya di sini udah oke juga ya, detailnya ya tertangkap dengan baik pada kondisi cahaya yang mencukupi. Sedangkan dalam kondisi low light ya mungkin ada penurunan, tapi menurut saya masih sangat usable. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada hasil-hasil pada foto kamera belakang, dimana kalau dalam kondisi low light ya hasil lensa utamanya itu masih bagus. Dibantu dengan night mode pun sebenarnya juga masih bisa. Tapi untuk lensa ultra wide ya so-so aja sih hasilnya, tapi ya tidak bisa dikatakan yang mengecewakan. Kemudian lanjut ke bagian video, Honor 400 5G ini udah bisa ngerekam dengan resolusi 4K 30 dengan semua lensa. Jadi lensa utama, lensa ultrawide, kamera depan semuanya aman, bisa resolusi 4K. Habis itu saya suka juga di sini Honor memungkinkan kita buat pindah-pindah lensa utama ya, lensa belakang, kamera depan, belakang, depan secara seamless tanpa perlu kita stop dulu perekamannya. Untuk sampel lebih lengkapnya dari perekaman video smartphone-nya langsung aja cek berikut ini. Oke, sekarang kita cobain untuk sampel video pakai Honor 400 di resolusi 4K 30 fps. Nah ini udah bisa, langsung bisa lihat sekarang skin tone, warna, audio, saya denger, stabilisasi, direkam sambil jalan, hasilnya kayak gini. Dynamic range fokus sebelah sini. Nah kayak gini kita bisa juga ke lensa ultra wide kalau mau dapetin angle yang lebih lebar. Ya lebih lebar kayak gini, dia bisa zoom juga meskipun nggak jauh-jauh amat. Nah kayak gini, nah
itu dia. Nah sekarang kita cobain ke objek-objek lain. Setelah ke daun-daun, lampu, kita bisa lihat tuh warna langitnya. Kita coba zoom tuh ke lampu. Nah, seperti ini. Langsung lihat, kita balik lagi ke satu. Dan yang saya suka juga nih dari si Honor 400 adalah dia bisa langsung switch ke kamera depan tanpa kita harus stop rekamannya dulu. Ini satu fitur yang oke banget karena kita bisa langsung pindah merekam secara seamless tanpa harus di stop, di pause dan segala macam ya. Hasil seperti ini sama-sama di resolusi 4K 30 fps dari Honor 400 ya. Ini dia untuk sampel di kondisi yang terang. Sekarang kita coba pindah ke kondisi low light juga ya untuk smartphone ini. Masih oke atau enggak hasilnya? Sekarang kita lanjut ke kondisi low light pakai Honor 400, masih di resolusi 4K 30. Ada satu lampu gede di sana jadi terang. Expose dengan baik, saya tahu nih hasilnya masih bagus, masih kelihatannya mungkin noise kelihatan masih ada, tapi menurut saya masih oke, masih terang. Sekarang kita coba bawa jalan sedikit. Saya mulai ke bawah pohon, jadi nggak terlalu ke expose lampu, nggak ketembak kayak tadi. Hasil seperti sekarang. Lensa utama masih cakep. Kalau kita pindah ke lensa ultra wide, jadi kita balik ke lensa utama aja. Menurut saya memang paling disarankan ya udah kalau dalam kondisi low light kita pakai lensa utamanya aja. Mau zoom sebenarnya juga bisa sih pakai 2x, cuma karena ini bukan optical ya, digital, banyak noise, jadi menurut saya tetap paling bagus pakai lensa utamanya aja. Mungkin gitu cukup untuk kamera belakang. Saya pindah ke kamera depan di kondisi low light. Dan lanjut ke kamera depan dari Honor 400 masih dengan resolusi 4K 30 fps. Ini di framing 0,8 jadi yang lebih lebar. Pengen lebih padat kita coba pindah ke satu. Nah satunya seperti ini, saya berhadapan dengan sumber cahaya lampu jadi terekspos dengan baik, terang. Saya coba jalan. Ya ini agak ke bawah pohon jadi ketutupan daun-daun. Nah hasil seperti ini. Mungkin sudah terlihat ada perubahan. Makin terlihat, makin terlihat. Dan ya ini yang gelap banget ya, jadi emang paling disarankan tetap harus ada cahaya ya untuk di subjek atau objeknya supaya hasilnya tetap lebih proper dari hasil perekaman videonya. Oke, itu dia untuk perekaman video dari Honor 400. Apakah smartphone ini worth it untuk dibeli? Jadi itu dia, kita udah bisa lihat tadi si Honor 400 5G. Untuk sebuah smartphone mid-range, ya fitur AI-nya ini luar biasa sekali. Sangat menarik untuk mereka yang ingin mencoba sesuatu yang baru langsung di sebuah smartphone. Ya cuman ini ya, yang untuk saat ini sudah tersedia di Indonesia dan ada fitur seperti image to video tadi. Kalau dari segi performa ini juga smartphone-nya aman banget, ya nggak ada masalah sama sekali. Baterainya juga awet ya untuk ukuran 6000 mAh dan kamera yang bisa diandelin. Palingan catatannya ya tadi udah saya sebutin, di fitur AI-nya tetap masih ada beberapa poin yang bisa ditingkatkan ke depannya lewat update. Terus untuk kamera ya lensa ultra wide-nya tidak jelek tapi standar-standar aja. Begitu juga dengan kemampuan pas lagi dipakai merekam video khususnya di tempat low light. Lebih bagus udah pakai lensa utamanya aja. Pas video ini tayang, harusnya sesi pre-order udah dibuka dan banyak banget bonus nih untuk pembelian Honor 400 dengan benefit sampai 3,9 juta rupiah. Pre-ordernya bisa kamu lakukan di Honor Official Online e-commerce Shopee, Era Space atau di Official Offline Store, Honor Experience Store, Era Phone dan juga store terdekat di sekitar Anda. Jadi kalau emang cocok, pengen coba si VO2 langsung di sebuah smartphone, bisa cobain nih si Honor 400 5G, smartphone yang keren banget, desainnya stylish dan fitur AI-nya mantep banget. Jadi itu dia untuk sedikit ngomong singkat tentang si Honor 400 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.